إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jejak Islam, sosok yang satu ini begitu karismatik. Perjalanan dan perjuangan beliau dalam berdakwah serta mengajarkan Al-Quran pada generasi-generasi muda Islam di Maluku, terkhususnya juga yang ada di kota Ambon, masih bisa kita dengar hingga saat ini. Beliau adalah almarhum Kiai Haji Ali Fauzi. Apa yang beliau perjuangkan saat masih hidupnya masih bisa kita lihat hingga saat ini dengan terbentuknya beberapa TPQ dan bahkan dibangun salah satu yayasan pendidikan atas nama beliau. Seperti apa kisah perjalanan beliau? Tetap bersama saya pemirsa dalam Jejak Islam edisi kali ini. Mendengar nama Kiai Haji Ali Fauzi, pasti semua kalangan mengenalnya. Sosoknya yang sangat rendah hati dan tegas menjadikan sosok ulama kelahiran 28 Januari 1924 ini begitu karismatik. Lahir dari keluarga muslim yang fanatik pada masa penjajahan Belanda. Sejak kecil, beliau sudah disekolahkan ke sekolah madrasah sebagai bentuk konsistensi ayahandanya dengan pendidikan agama. Menamatkan sekolah madrasah pada tahun 1937, Kiai Haji Ali Fauzi melanjutkan pendidikan ke Mu'allimin Yogya atas anjuran paman beliau. Selesai menyelesaikan pendidikan di Mu'allimin Yogya, tepatnya pada tahun 1947, Kiai Haji Ali Fauzi pulang ke Ambon. Dari sinilah perjalanan sang kiai dalam berdakwah dimulai. Ustadz Kiai Haji Ali Fauzi Abdul Jabbar memang hampir di seluruh Maluku ini pada mengenal beliau karena peran beliau dalam bidang dakwah yang cukup terkenal pada masa itu. Di tahun 1984 itu, ketika itu salah satu organisasi pemuda Islam yang kita kenal dengan Pemuda Pelaksana Dakwah Islam Maluku (PPDI) selalu melakukan kegiatan-kegiatan pesantren untuk anak-anak, ya, termasuk di dalamnya adalah anak-anak mahasiswa, dan saya mengambil bagian dalam kegiatan pesantren itu sebagai peserta pada waktu itu. Ya, pada saat itu materi-materi pesantren itu kebanyakan diisi oleh beliau, Ustadz Kiai Haji Ali Fauzi. Ya, masalah-masalah ketauhidan, akidah, dan pola pergerakan dakwah. Ya, di situ saya pertama mengenal dan bersentuhan dengan pemikiran dan sosok dari Ustadz Ali Fauzi, ya, Kiai Haji Ali Fauzi Abdul Jabbar. Saya mengenal beliau. Dan dalam pengalaman saya bersentuhan dengan beliau ketika itu, lepas dari kegiatan-kegiatan pesantren, saya selalu mengikuti halakah, ya, forum-forum kajian, ya, istilahnya halakah yang diselenggarakan oleh beliau di Masjid Raya Al-Fatah. Itu bisa ba'da maghrib atau setelah sholat maghrib atau
juga setelah subuh, ya. Jadi tidak rutin ya, tapi selalu mengikuti pencerahan atau kajian-kajian beliau di Masjid Al-Fatah atau kerap juga di Masjid Jami. Di samping kegiatan-kegiatan yang dipelopori oleh pemuda pelaksana dakwah Islamiyah yang juga beliau ikut membina di situ, saya ikuti seterusnya. Perjalanan karir sang kiai dalam bidang dakwah dan pendidikan dimulai sejak dibukanya kantor perwakilan agama di kota Ambon pada awal tahun 1953 dan merekrut calon pegawai. Satu di antaranya adalah Kiai Haji Ali Fauzi yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus bagian pendidikan agama. Almarhum Ustadz Ali Fauzi itu orangnya prinsip, nggak bisa apa yang benar dia menemukan benar tuh, mana yang salah tetap salah. Jadi dia prinsipnya begitu. Beliau mengundurkan diri ya dari PNS. Terus beliau mengabdi kepada umat, membangun madrasah-madrasah, sekolah-sekolah. Beliau mengajar ya, beliau mengajar di situ. Setelah itu selesai mengajar, beliau menuju ke bidang dakwah. Selama bekerja sebagai pegawai pada Kementerian Agama Maluku, Kiai Haji Ali Fauzi yang bertanggung jawab pada bidang pendidikan sering melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Karirnya yang bagus sebagai pegawai Kementerian Agama ternyata tidak sejalan dengan pemikiran dan nurani Kiai Haji Ali Fauzi. Atas dasar perbedaan prinsip, sang kiai memilih pensiun, tepatnya pada tanggal 4 Februari 1977 beliau dipensiunkan. Selama menjadi pegawai kementerian, Kiai Haji Ali Fauzi juga bergerak pada beberapa organisasi Islam. Bahkan beliau bisa disebut sebagai tokoh yang ikut andil dalam pembentukan organisasi keagamaan di Maluku. Masyumi, yang merupakan Majelis Syura Muslim Indonesia, yang di dalamnya terdapat organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nadatul Ulama, dan lain-lain, dibentuk di Maluku sekitar pertengahan tahun 1952. Saat pembentukan Masyumi Maluku, Kiai Haji Ali Fauzi menjabat sebagai wakil sekretaris sebelum Masyumi dibubarkan. Sepak terjang sang kiai dalam pergerakan organisasi Islam di Maluku tidak hanya sebatas itu saja. Ketika tahun 1960-an, awal kedatangan Muhammadiyah di Maluku, Kiai Haji Ali Fauzi masuk sebagai pengurus wilayah Muhammadiyah Maluku pada tahun 1969 dan duduk sebagai sekretaris pimpinan wilayah Muhammadiyah Maluku dan merangkap ketua majelis pendidikannya. Di mata anggota Muhammadiyah lainnya, Kiai Haji Ali Fauzi adalah sosok yang begitu memegang teguh terhadap prinsip dan apa adanya. Sosok ulama lintas generasi ini adalah sosok yang begitu tegas dan tidak mau ditekan dari pihak manapun. Kiai Haji Ali Fauzi ya, yang biasa kita kenal itu Ustadz Ali ya. Beliau adalah tokoh lintas generasi sebenarnya. Alhamdulillah saya termasuk yang pengagum ya. Kenapa beliau dijadikan sebagai pengagum saya? Yang pertama itu sifat beliau yang apa adanya. Beliau tidak pernah mau diintervensi atau dipaksa begitu. Jadi beliau
menyampaikan sesuatu atau bicara sesuatu itu apa yang natural dari diri beliau. Beliau awal-awal yang saya kenal itu adalah seorang dai, ya, dai yang ulet tangguh, ya. Jadi seluruh Maluku itu pasti kalau menyebut nama beliau pasti kenal, ya, Ustadz Ali ini. Jadi di masa-masa beliau di pergerakan, di persyarikatan, ya, beliau adalah motor penggerak. Jadi biasanya di mana kalau beliau berada, itu suasana pergerakan itu akan aktif dan hidup. Semenjak saya mengenal beliau itu, setiap dakwah-dakwah yang beliau lakukan, biasanya kan beliau punya jadwal, terutama di Masjid Raya Al-Fatah itu sering. Jadi kalau saya lihat jadwal, saya biasa cari beliau dulu punya jadwal. Dan jadwal itu beliau biasanya ba'da maghrib sampai isya itu saya tungguin. Dan kita ikutin sampai selesai. Dan alhamdulillah itu adalah ilmu yang bermanfaat yang kita dapat dari almarhum beliau Ustadz Kiai Haji Ali Fauzi ini. Dan banyak pengalaman juga yang saya dengar-dengar dari teman-teman kita yang sama-sama dengan beliau. Itu luar biasa. Beliau itu termasuk orang yang pegang prinsip itu kuat. Ya alhamdulillah mungkin bagi kalangan sekarang itu sulit kita temukan pengganti almarhum ini untuk era-era sekarang ini. Tapi mudah-mudahan dari situ kita bisa mengambil pelajaran. Setidaknya kita meneruskan apa yang beliau ajarkan kepada kita, yang beliau memberikan pengalaman-pengalaman kepada kita, itu yang mungkin akan kita teruskan dalam pola hidup kita, pola pendidikan kita, pola pengajaran kita kepada anak-anak yang bisa kita bekali, kita berikan kepada jamaah kita masing-masing. Sosok Kiai yang menjadi idola bagi kader Muhammadiyah ini, selain menjadi sekretaris wilayah, beliau adalah seorang dai. Dalam perjalanannya bersama Muhammadiyah, Kiai Haji Ali Fauzi fokus pada amal usaha pada bidang pendidikan dan sosial. Berbicara menyangkut figur Kiai Haji Ali Fauzi adalah sosok yang merupakan idola bagi saya pada masa tersebut. Jadi Ustadz Ali Fauzi ini boleh dikata seluruh hidupnya diabdikan, didarmabaktikan ke Muhammadiyah. Saya tahu beliau itu adalah guru kami, ustadz kami, dan saya mengetahui beliau itu pernah menjabat sekretaris Muhammadiyah wilayah. Dan beliau merupakan dai Muhammadiyah yang turun ke Kabupaten Kota Maluku ini untuk mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kemudian beliau sangat keras di dalam hidup beliau dalam arti akidah Islam. Jadi beliau ini adalah orang yang sangat disiplin, baik bagi kami mahasiswanya maupun murid-muridnya. Dan kami mengenal beliau adalah orang dermawan dan sekaligus merupakan pengusaha. Ya boleh katakan pengusaha karena beliau dulu di Waihaung, tempat tinggal beliau itu, beliau membuat roti dan menjual sendiri. Bahkan saya masih ingat ketika kita mengadakan kemah spiritual, itu beliau membawa makanan dari rumahnya sendiri. Bahan makanan dari rumah, tidak membutuhkan makanan dari luar. Jadi karena itulah saya menganggap beliau ini adalah sosok yang sangat disiplin dan beliau memang sudah terlatih sejak dari muallimin dulu. Beliau belajar di Muallimin Jogja, kemudian setelah itu kembali menjadi guru di Sanada waktu itu dan kembali menjadi kepala kantor urusan agama. Dan
Setelah itu beliau juga pernah menjabat kepala sekolah PGA. Waktu itu saya dengar mungkin yang lulus pada waktu itu hanya 1 orang dari sekian siswa. Karena beliau itu memang disiplin dan sangat tegas sekali. Sebagai seorang ulama, Kiai Haji Ali Fauzi tidak hanya berdakwah di mimbar saja. Beliau juga turut mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak yang ada di lingkungan di mana beliau berdiam. Sejak dulu, beliau sudah menerima anak laki-laki atau perempuan yang mau belajar Al-Quran. Beliau merasa perlu untuk mengajar Al-Quran agar bisa mencetak generasi Qurani. Tempat pengajian Quran yang berada di Masjid Al-Fatah Ambon menjadi salah satu saksi perjalanan dakwah sang kiai dalam mengajarkan Al-Quran pada generasi muda Islam. Sosok almarhum Ali Fauzi, beliau konsen dalam pendidikan agama. Sehingga kalau dilihat dari keseharian beliau, seakan-akan mereka tuh seakan beliau tidak mengenal batas waktu. Kapan ada kesempatan beliau mengabdikan ilmunya tanpa mengharapkan imbalan dari siapapun juga seperti itu. Saya mengenal beliau itu dari SD, SMP, SMA sampai sudah kerja masih sama beliau. Jadi beliau itu menganggap saya seperti anak gitu. Itu terlihat ketika kita makan sama-sama. Beliau tuh senang makan daging. Jadi kalau makan bersama itu biasanya kalau melihat ketum pun lauk sudah asing ada, beliau langsung lempar daging di ketum punya piring itu. Seperti itu kedekatan beliau dengan saya itu. Seiring berjalannya waktu, santri yang belajar mengaji di TPQ Al-Fatah semakin hari semakin bertambah. Dengan santri yang bukan hanya berasal dari lingkungan sekitar saja, tetapi juga hampir dari seluruh wilayah kota Ambon. Jadi TPQ ini kan dirintis oleh Ali Fauzi sendiri. Mungkin melihat generasi muda saat itu, anak-anak mungkin TPQ kan kayak sekarang ini, dulu kan masih terbatas. Jadi mungkin beliau melihat beberapa TPQ, pertama itu sisi kualitasnya belum bisa menjadi harapan beliau, sehingga beliau sendiri membentuk ini TPQ. Selain mengajar anak mengaji di Al-Fatah, ketika berdomisili di daerah Kanawa, beliau juga membangun tempat pengajian Quran. Karena jumlah anak mengaji makin hari makin bertambah, maka diadakan pertemuan dengan beberapa tokoh. Disepakatilah untuk membentuk yayasan yang menaungi sekolah dasar Kanawa yang diberi nama Yayasan Ali Fauzi. Kiai Haji Ali Fauzi itu adalah salah satu tokoh salah satu tokoh umat, lebih khusus lagi umat Islam. Saya kenal beliau sejak 78 sampai 85 ketika masih jadi mahasiswa. Beliau itu adalah seorang PNS, bahkan sampai Kanwil, ketua Muhammadiyah, ketua wilayah Muhammadiyah. Dan aktivitasnya itu sangat luar biasa dalam membangun atau membawa misi dakwah pendidikan gitu. Satu ketika beliau panggil untuk kita duduk bicara tentang pendidikan. Di tahun 2005 itu kita duduk bicara untuk TPQ ini harus dinaungi oleh sebuah yayasan. Maka lahirlah Yayasan Pendidikan Ali Fauzi. Setelah dideklarasikan pada tahun 2006 dan di tahun 2010 Sekolah Dasar Kanawa dibuka,
dan diresmikan pada tahun 2019. Sejak awal didirikan, Kiai Haji Ali Fauzi menginginkan agar sekolah dasar Kanawa tidak hanya sekedar mengajarkan pelajaran konvensional saja, tetapi juga mendidik anak didik mendapatkan pendidikan dasar agama Islam. Penanaman nilai-nilai dasar agama Islam tidak hanya yang masuk dalam kurikulum lewat pelajaran agama Islam saja, namun juga pelajaran dasar agama Islam dimasukkan dalam pelajaran muatan lokal atau mulok yang berupa belajar baca dan tulis Al-Quran. Meskipun sebagai sekolah swasta yang memprioritaskan pendidikan untuk masyarakat menengah ke bawah, tetapi dalam sistem pembelajaran, SD Kanawa tetap memberikan yang maksimal kepada siswa-siswinya. Ini merupakan salah satu visi dari Yayasan Ali Fauzi untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi generasi Islam. Meskipun sang kiai telah lama menutup usia, namun semangat juang beliau dalam berdakwah dan memikirkan pendidikan untuk umat hingga saat ini masih terus diteruskan oleh mereka yang melanjutkan semangat juang sang guru. Pemirsa Jejak Islam, kita diperintahkan untuk menjadi sebaik-baiknya manusia, yaitu manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Ini kita bisa lihat dari perjalanan dan perjuangan seorang tokoh ulama besar di Maluku yang juga disebut sebagai Tuan Guru atau Sang Guru almarhum Kiai Haji Ali Fauzi. Buktinya apa? Kita bisa melihat perjuangan dan perjalanan beliau dalam bidang dakwah dan pendidikan. Saat ini kita berada di SD Kanawa yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan atas nama beliau, yaitu Yayasan Pendidikan Ali Fauzi. Sampai di sini dulu pemirsa Jejak Islam kita kali ini. Semoga perjalanan kita kali ini memberikan pembelajaran untuk kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.